Tujuan pembelajaran yaitu hari ini pertama, peserta di kelas 2 menganalisis perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Setelah membaca tes pendek tentang lingkungan dengan benar minimal 3 perbedaan. Yang kedua, peserta didik kelas 2 mengelompokkan jenis-jenis sampah ke kategori organik dan anorganik melalui gambar dengan kecepatan minimal 80%. Paham? Paham, berarti nanti kita akan membahas tentang sampah organik dan anorganik. Ya. Coba ibu tanya. Zul, buka bab 7-nya, buka buku cetaknya. Halaman berapa itu? 143. Di situ ada sayang lingkungan, ya. Coba ibu tanya. Kalian tahu apa itu sampah? Ya, contohnya bekas kalian makan jajan, ya, sisa makanan bungkusnya itu merupakan sampah. Nah, sampah itu biasanya kalian buang kemana? Billy, pada kotak sampah. Ya, Beli, buang di mana, Beli? Kotak sampah. Nah, biasanya kotak sampah itu ada dibedakan ya, Nak, ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah apa? Sampah yang bisa terurai, berasal dari apa, Nak? Dari hewan dan tumbuhan. Seperti bekas kalian makan buah apel, ya. Seperti kalian buah apel, setelah kalian makan buah apel, ini buah jeruk. Tadi makan MBG kan, ada buah jeruk. Nah, buah jeruk itu ada kulitnya. Dibuang di mana? Kotak sampah yang mana? Organik, anorganik? Organik. Karena dia berasal dari sampah dari tumbuhan. Kalau misalkan yang dari anorganik, kalian minum teh gelas atau botol aqua, itu dibuang di kotak sampah yang mana? Organik. Karena sampah anorganik itu terbuat dari benda mati yang susah untuk terurai. Oke, di sini ibu ada video pembelajaran, ya. Disimak, ditonton bersama-sama. Saya dibuat video. SD Kurikulum Merdeka bab 7 Sayang Lingkungan. Siap-siap belajar, amati gambar berikut bersama guru kalian. Berapa persen jumlah air bersih ini? Kalau kalian lihat dari gambar ini, ada 71% air di bumi. Kemudian hanya 2,5% merupakan air tawar dan hanya 1% yang merupakan air bersih siap pakai. Lalu, tahukah kalian ciri-ciri air bersih? Nah, ciri-ciri air bersih yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung benda asing. Kemudian, bagaimana kita memperoleh air yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah kita atau di sekolah? Nah, beberapa cara mendapatkan air bersih yaitu berlangganan PDAM, kemudian memanfaatkan air sumur, lalu mengambil air di sungai, atau membeli air dalam tangki. Mengamati, buanglah sampah di tempat seharusnya. Silakan kalian mengamati gambar berikut. Nah, ada tong sampah anorganik dan tong sampah organik. Yuk kita belajar sama-sama sambil mengamati gambar ini. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya sisa sayuran, buah-buahan, sisa daging, sisa ikan, daun, dan bagian tumbuhan lainnya. Sedangkan
Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya limbah botol plastik, sedotan plastik, sendal bekas, kaleng minuman, kaca, dan styrofoam. Nah, dari kedua gambar ini. Oke, setelah menyimak video pembelajaran tadi apa saja yang dibahas, Nak? Tentang kandungan air ya. Ya. Tadi coba buka buku cetaknya. Halaman berapa? Tadi mau bahas tentang buku cetak kan? Coba sini. Di permukaan bumi 71%-nya itu apa? Air, dan sisanya itu darah. Nah, air itu terdiri dari dua, air tawar dan air asin. Kenapa dibilang air asin? Karena airnya terasa asin, mengandung kandungan garam. Nah, contohnya air asin itu apa bunyinya, Beli? Air kalau misalkan air tawar itu apa? Air sungai, air kali itu air tawar. Nah, cara menghemat air ya, air tawar, air bersih itu, coba perhatikan dulu. Air tawar dan air bersih itu sulit ya Nak ya untuk beberapa daerah, tapi alhamdulillah di tempat kita masih tersedia air bersih. Untuk air bersih, cara menghematnya ketika kalian menggunakan keran, misalnya menyiram tanaman, kalau sudah selesai kerannya dimatikan ya. Tadi mempelajari tentang air tawar, air bersih, menghemat air, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik apa saja? Weli, organik. Kulit pisang, kulit kacang, ya, bekas biji, ya, bekas biji mangga itu sampah organik. Yang anorganik itu apa? Bekas nah, iya. Di sini gua ada PowerPoint ya, nanti Ibu jelaskan kembali. Di sini ada aku sayang ibu. Nah, apa itu lingkungan? Sesuatu di sekitar mereka, baik yang hidup seperti tumbuhan dan hewan, maupun yang tidak hidup seperti tanah, air, dan udara. Serta bagaimana semua itu saling berhubungan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Apa ayo? Agar bersih dan sehat, tidak banjir, nyaman untuk bermain dan belajar. Ya, coba gini, kenapa? Ini harus menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih, aman, sehat. Jadi kalian tidak mudah terkena penyakit. Jika membuang sampah sembarangan ya, nanti tempat aliran, contohnya nih tempat aliran air, tempat pembuangan penuh sampah, mampet ya ketika hujan bisa terserap tidak? Tidak bisa. Jadi akibatnya banjir. Jadi agar lingkungan sehat, tidak banjir, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Kebersihan sebagian dari iman. Kalian beriman semua? Umat muslim? Umat muslim pasti harus menjaga kebersihan. Kalian sholat, sebelum sholat harus apa? Wudu, membersihkan ya badannya, baru bisa sholat. Dan itu juga ada tata cara dan niatnya ya. Contoh lingkungan yang bersih, pengolahan sampah yang baik, udara yang bersih. Jika sampah organik diolah menjadi pupuk
nanti kayak bekas kalian minum es bisa dijadikan pajangan kerajinan seperti ini. Nah, di sini kan ada botol aqua ya, yang kalian buat ekoprik, paham? Bekas sampah-sampah itu dimasukkan di dalam botol ya. Ini bisa nanti kalian kumpulkan bisa jadi pagar pojok baca. Nah, di sini ada contohnya lagi nih. Apa ini nak? Daur ulang dari apa ini? Tutup botol sama stik es krim. Jadi kalau kalian jangan yang sesuatu yang bisa dibuat kerajinan jangan dibuang ya, disimpan dibuat kerajinan tangan. Dan ini juga bernilai uang. Bernilai uang kenapa bisa dijual? Ya, gimana kita bisa menjaga lingkungan? Kita juga bisa berwirausaha, bisa mendapatkan uang dari hasil kerajinan. Contoh lingkungan yang kotor, pencemaran sungai akibat sampah. Kalau pencemaran sungai akibat sampah, berarti air sungainya tercemar sampah. Kira-kira bersih nggak airnya? Enggak. Kotor, jadi nggak bisa buat minum, nggak bisa buat mandi. Kalau diminum kita bisa sakit diare. Kalau mandi bisa gatel-gatel badannya. Polusi dari asap pembakaran sampah. Selain dari pembakaran sampah, dari alat kendaraan itu juga mengeluarkan asap ya. Bisa mengeluarkan polusi udara. Jadi udaranya sudah tidak sehat, nah, sudah tercemar dengan udara kotor. Bisa sakit apa? Sakit batuk, paru-paru ya. Mana yang menunjukkan kalimat ajakan dan kalimat perintah? Bisa dibedakan? Coba ibu tanya, kalimat perintah itu berarti memerintahkan ya, berarti menyuruh, harus dilakukan. Sedangkan kalimat ajakan berarti mengajak. Misalkan di sini, jangan buang sampah sembarangan. Jangan berarti itu kalimat apa? Perintah, berarti harus jangan buang sampah sembarangan. Jika bentuk yang ini. Ayo jaga lingkungan yang indah ini. Ayo, berarti ayo itu apa? Mengajak. Dengan cara apa nak? Menanam pohon ya, penghijauan supaya banyak oksigennya. Kesimpulan, lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Kita bisa menjaga lingkungan dengan tindakan kecil, gunakan kalimat ajakan dan kita yang sopan dan mulai dari diri sendiri. Sudah ibu jelaskan, organik itu sampah yang terbuat dari makhluk hidup. Sedangkan yang anorganik yang benda mati seperti botol minum, sampah plastik. Di sini ibu bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Dikerjakan alfabetnya. 2 ya? 3 kok. 3 kok. 3 kok. Dikerjakan. Sudah itu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya juga dari Saya juga. Kami kami akan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa? Sampah organik dan sampah anorganik. Organik apa aja? Sama. Yang kedua. Nah, ya, yang buat sampah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi. Saya ingin bertanya ke kelompok satu. Ya. Berikan contoh sampah organik. Oh, berikan contoh sampah organik yang seperti apa tadi? Kertas. Ya, kertas. Habis itu kulit pisang, buah apel, tulang ikan. Bukan. Selain itu ada lagi tidak yang apa? Contohnya, kalian makan MBG tadi, makan buah apa? Jeruk. Sampahnya apa? Kulitnya itu merupakan sampah organik. Oke, kelompok 3. Ini Bu. Laura. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura. Saya mau bertanya. Oh, berikan contoh sampah organik yang seperti apa? Oh ya, botol plastik, terus kaleng makanan, kresek, cuci. Oke. Baik, sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Cukup ya? Itu yang bertanya. Ibu yang bertanya sama kelompok 1. Tadi kan LKPD-nya di bagian akhir. Ada tugas apa di situ tadi LKPD-nya? Bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Dengan cara seperti apa, Ju? Merawatnya dengan cara disiram ya, disiram tanamannya setiap pagi dan sore. Selain ini menyiram tanaman, habis itu apa lagi nak? Diberi pupuk. Itu untuk yang tumbuhan. Kalau yang hewan, ada punya hewan peliharaan? Ada. Bagaimana cara merawatnya? Dikasih makan, dimandiin, dirawat ya. Jangan sampai hewannya kelaparan. Ya, kalau ya ada hewan apa Laura di rumah? Oh, sapi. Dikasih makan terus sapinya? Apa yang dilakukan agar lingkungan senantiasa bersih? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kalian kalau contohnya di kelas sampah, kelasnya disapu, dibersihkan ya. Buang sampah pada tempatnya. Sudah? Yuk. Kelas kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kasih 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kita sudah maju semua ya. Paham? Sudah maju semua. Dan kita diskusi. Ibu mau ulas kembali pembelajaran hari ini, yaitu sayang lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa mendaur ulang sampah yang anorganik menjadi
Misalnya hobinya belajar